Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan reksadana syariah. Apa sih yang dimaksud dengan reksadana syariah? Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan sebagai pemilik harta. Dalam pengertian lain, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaannya dan kebijakannya investasinya mengacu pada syariat Islam. Misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan dan pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Pengalaman di negara-negara muslim menunjukkan bahwa reksadana syariah memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan reksadana konvensional. Bahkan, di antara telah berhasil mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, yang terpenting dari pengalaman beberapa negara yang sudah memiliki reksadana syariah adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang membuat daftar instrumen dan jenis usaha yang boleh dimasuki reksadana syariah, maka hal ini memaksa emiten untuk mengikuti etika bisnis Islami. Misalnya transparansi, produk halal, tidak mengganggu lingkungan, tidak spekulasi, dan lain-lain. Lalu reksadana syariah di Indonesia yang banyak diterbitkan saat ini adalah reksadana terbuka yang berbentuk kontrak investasi seperti kolektif, PNM syariah, dana reksa syariah, terus refund syariah, dan reksadana amanah syariah. Dalam reksadana syariah, manajer investasi dan bank kustodian mengadakan akad menurut UU Pasar Modal yang disebut sebagai kontrak investasi kolektif. Dalam akad KIK tersebut atau kontrak investasi kolektif tersebut, manajer investasi dan bank mengikat diri untuk kepentingan masyarakat pemodal guna membuka wadah di mana masyarakat pemodal dapat menempatkan dananya dalam reksadana dan memperoleh unit penyertaan. Jadi, hal penting dalam reksadana syariah adalah masalah akad. Karena walaupun pertimbangan praktis para pemodal tidak mendatangkan KIK secara langsung, tetapi karena sebelum mengadakan investasi di reksadana, para pemodal wajib membaca prospektus serta menandatangani formulir permohonan keikutsertaan dalam reksadana, maka hal ini dapat dianggap sebagai bahwa para pemodal telah terikat dalam akad. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu karakteristik dan manfaat reksadana. Reksadana syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya masih terkait dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karakteristik reksadana syariah yang pertama, terjangkau unit penyertaan. Penyertaan rata-rata dapat diketahui minimal 100.000. Yang kedua, diverifikasi investasi. Reksadana syariah kumpulan berbagai efek sehingga memperkecil resiko investasi jika kinerja salah satu efek mengalami penurunan. Yang ketiga, kemudahan berinvestasi. Investor tidak perlu melakukan analisis mendalam karena dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu. Biaya investasi di reksadana syariah relatif rendah dan investor tidak perlu memantau karena sudah dilakukan manajer investasi. Yang kelima, hasil optimal. Imbal hasil investasi sesuai dengan jangka waktu dan jenis reksadana syariah yang diinginkan. Manfaat dari reksadana syariah sebagai salah satu instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko yang rendah. Nah, reksadana syariah menghadirkan beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, bersifat liquid. Dengan begitu, investor dapat membeli dan menjual dengan mudah selama jam perdagangan berlangsung. Investor yang menjual reksadana ini akan menerima hak pencairan uangnya. Yang kedua,
investasinya relatif terjangkau. Yang ketiga, jaminan halal pada perusahaan yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Yang keempat, tidak adanya biaya tambahan pada pembelian dan perjualan reksadana. Yang kelima, ada manajer yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawasan Syariah dalam menganalisis produk investasi yang baik dan membuat portofolio aset yang efisiensi. Saya akan melanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu tata cara berinvestasi di reksadana syariah. Tata cara berinvestasi di reksadana syariah ini umumnya mekanisme berinvestasi di reksadana syariah, dan maka calon nasabah harus memenuhi persyaratan pembelian di manajer investasi dan agen penjualan yang ditunjuk. Pembayaran yang dilakukan pada bank penerima atau pembayaran yang ditunjuk. Adapun cara-cara pembelian unit penyertaan di reksadana syariah. Yang pertama, setelah membaca prospektus penawaran reksadana syariah, Anda harus mengisi formulir pembelian reksadana secara lengkap dan benar. Yang kedua, harus mengisi dengan formulir profil investasi nasabah. Yang ketiga, membayar pembelian unit penyertaan di bank yang sudah ditunjuk, dan pembayaran dapat dilakukan dengan cek atau giro atau transfer tunai atau pemindahan bukuan. Yang keempat, menyertakan formulir pembelian yang telah diisi lengkap dan kopian bukti transfer bank kepada petugas di manajer investasi, agen penjual, atau perwakilan manajer investasi di bank penerima pembayaran, dan juga menyertakan kopian kartu identitas yang masih berlaku bagi calon pemodal perorangan dan kopian anggaran dasar dan kartu pejabat yang masih berlaku bagi calon pemodal berbadan hukum. 5. Calon nasabah harus memenuhi persyaratan batasan minimum dan maksimum pembelian unit penyertaan. Yang terakhir, investor berhak atas bagi hasil investasi sampai dengan ditariknya kembali unit penyertaan tersebut pada periode yang telah ditentukan. Mungkin itu saja penjelasan dari tata cara berinvestasi di reksadana syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ramadi akan menjelaskan tentang reksadana hadir di masyarakat Indonesia pada tahun 1976 dengan nama PT Dana Reksa yang didirikan oleh pemerintah. Pada waktu itu perusahaan ini melakukan penerbit reksadana dengan nama sertifikat dana reksadana. Kemudian pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang menjangkau peraturan mengenai reksadana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang dasar modal. Dengan adanya peraturan itu, reksadana lahir di Indonesia dengan penerbit reksadana yang ditutupi oleh PT Madani Reksadana. Saat ini reksadana di Indonesia telah menjadi produk yang membawa dana masyarakat dengan jumlah ratusan triliun rupiah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, reksadana di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan jumlah produk reksadana di Indonesia sudah mencapai kurang lebih 1.936 produk dengan total yang dana yang dikelola mencapai Rp 5.291 triliun pada bulan Februari 2019. Dengan pengalaman kurang lebih 46 tahun sejak pasar modal di Indonesia diaktifkan kembali, reksadana mampu memberikan refleksi bahwa
investasi semakin tumbuh subur di Nusantara ini. Fakta ini menunjukkan bahwa minat masyarakat tentang dana di produk reksadana semakin besar. Pula belum lagi dipilihkan produk investasi yang ditawarkan juga telah banyak dan beragam pula. Sekian, terima kasih.